Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai radioaktivitas. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar sama-sama mengenai partikel penyusun inti atom, sejarah penemuan radioaktivitas, definisi radioaktivitas, macam-macam radioaktivitas, peristiwa radioaktivitas, peluruhan atau disintegrasi, dan yang terakhir mengenai deret dan alat deteksi radioaktivitas. Baik, kita mulai materi yang pertama mengenai partikel penyusun inti atom. Seperti pada gambar, inti atom terbagi menjadi dua, yaitu ada proton dan neutron, di mana proton merupakan partikel bermuatan positif dengan massa 1 satuan massa atom. Kemudian ada neutron, di mana partikel tak bermuatan atau netral dengan massa 1 satuan massa atom. Kemudian atom dilambangkan dengan A, X, dan Z, di mana untuk X adalah jenis unsur, A nomor massa, Z nomor atom, dan N adalah jumlah neutron. Kemudian untuk proton dan neutron membentuk suatu nuklida atau inti atom, di mana berdasarkan kestabilan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama nuklida stabil, di mana A dan Z tetap, dan ada radionuklida, di mana A dan Z dapat berubah. Kemudian berdasarkan jumlah A, Z, dan N dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama dinamakan isotop, di mana untuk Z sama dan A berbeda. Isoton jumlah neuron sama. Yang ketiga isobar, A sama, Z berbeda. Dan yang terakhir ada isomer, di mana A dan Z sama, namun tingkat energinya berbeda. Dan kita masuk ke materi sejarah penemuan radioaktivitas. Radioaktivitas dimulai dari penemuan pada tahun 1895 di mana Konrad Ronson menemukan sinar X, kemudian dilanjut dengan tahun 1896 di mana Anthony Henry Becquerel melakukan penelitian interaksi matahari dengan Fitz Brinde, di mana menemukan bahwa pancaran sinar zat uranium dilakukan secara spontan, di mana di sini yang menjadi dasar penemuan radioaktif atau zat yang memancarkan sinar. Untuk gejalanya disebut keradioaktifan atau radioaktivitas. Kemudian dilanjut pada tahun 1898, Marie Curie dan Pierre Curie menemukan sinar radioaktif polonium dan radium. Kemudian pada tahun 1903, Rutherford menemukan sinar alfa dan sinar beta. Kemudian dilanjut pada penemuan yang ditemukan oleh Pauli, di mana menemukan partikel neutrino. Dan yang terakhir pada tahun 1956, Violet menemukan sinar gamma. Masuk ke materi definisi radioaktivitas. Di sini radioaktivitas adalah disintegrasi inti secara spontan dari suatu atom atau lebih disertai pancaran radiasi. Atau dengan kata lain, kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Di sini radioaktivitas merupakan inti yang tidak stabil yang terdapat dalam atom tak stabil atau radioaktif, di mana materialnya disebut unsur radioaktif. Zat atau bahan radioaktif yang ada di dalam radioaktivitas mengandung inti tak stabil yang memungkinkan untuk memancarkan radiasi atau gejala radioaktivitas, di mana gejala radioaktivitas adalah gejala pemancaran radiasi secara spontan dari uranium, di mana muncul ketika menemukan unsur uranium alam yang dapat menyebabkan radiasi dengan daya tembus kuat, dapat menghitamkan plat film fotografi, dan tidak tergantung sama sekali pada bentuk senyawa kimia uranium. Kemudian radioaktivitas suatu unsur radioaktif atau radionuklida ditunjukkan oleh konstanta disintegrasi atau lambda, yang menyatakan perbandingan disintegrasi tiap detik dan waktu paro atau T setengah. Kedua besaran tersebut bersifat khas untuk setiap radionuklida. Kemudian radioaktivitas berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu radioaktivitas alam dan buatan. Kemudian radioaktivitas buatan banyak digunakan di berbagai bidang. Macam-macam radioaktivitas. Yang pertama, radioaktivitas alam terdapat dua, yaitu radioaktivitas primordial dan yang berasal dari radiasi kosmik. Kemudian ada radioaktivitas buatan, di mana radioaktivitas yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, ada akibat percobaan senjata nuklir, ada radioaktivitas dalam kedokteran,
rekayasa teknologi yang terakhir, radioaktivitas di bidang pertanian. Untuk yang pertama, radioaktivitas alam yang disebut dengan radioaktivitas primordial adalah radioaktivitas pada litosfer, di mana terkandung berbagai macam materi dalam lingkungan, seperti air, tumbuhan kayu, dan lain-lain, dan juga terdapat dalam tubuh manusia. Kemudian radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik, di sini yang paling dihasilkan, yang paling banyak adalah H3 dan C14. Kemudian untuk radioaktivitas buatan, yang pertama radioaktivitas yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana di sini energi yang dihasilkan akibat proses peluruhan dan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian akibat percobaan senjata nuklir, di sini disebabkan munculnya radioaktivitas yang berasal dari jatuhan radioaktif akibat percobaan senjata nuklir atau yang disebut dengan fallout. Kemudian ada radioaktivitas dalam kedokteran, di mana di sini digunakan untuk pemeriksaan, pengobatan, dan sterilisasi, dan rekayasa teknologi. Di sini digunakan dalam bidang pengukuran, analisis struktur materi, pengembangan bahan-bahan baru, dan sumber energi. Serta yang terakhir, radioaktivitas dalam bidang pertanian. Lanjut materi kestabilan inti atom, di mana peristiwa radioaktivitas berkaitan erat dengan kestabilan inti atom. Kestabilan suatu inti atom ditandai dengan perbandingan jumlah proton dan neutron yang ada di dalam inti atom. Untuk atom ringan bersifat stabil ketika perbandingan neutron dan positron adalah 1. Kemudian ada yang bersifat tidak stabil ketika perbandingan neutron dan proton kurang dari 1 atau lebih dari 1. Jenis radiasi yang dipancarkan oleh inti radioaktif juga dipengaruhi oleh nilai perbandingan neutron dan proton dalam inti atom. Jika nilainya lebih dari 1, berarti jumlah neutron lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Untuk menjadi inti atom stabil akan terjadi perubahan N menjadi P, disertai pemancaran elektron radiasi beta negatif. Sedangkan ketika nilai kurang dari 1 akan terjadi perubahan P menjadi N, disertai pemancaran positron atau radiasi beta positif. Dan yang terakhir, ketika nilai perbandingan neutron dan proton lebih dari 1,6, maka dalam peluruhan akan selalu disertai pemancaran radiasi alfa. Inti tidak stabil, di mana terdapat dalam elemen berat unsur radioaktif alam, di mana pada tabel periodik dengan nomor atom 82 sampai 183 sampai 102. Nah, kemudian ada radioaktif buatan, di mana dengan merusak kestabilan inti, misalnya neutron bombardment dan proton bombardment. Peristiwa radioaktivitas berasal dari inti tak stabil, di mana aktivitas disintegrasi dan memancarkan radiasi. Radiasi di sini menghasilkan 3, yaitu yang pertama radiasi alfa, kemudian beta, dan gamma, di mana aktivitas semakin berkurang seiring berjalannya waktu sampai suatu saat aktivitasnya berhenti atau habis sehingga atom menjadi stabil seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini, radioaktivitas pada inti tak stabil memancarkan sinar radioaktif secara spontan, kemudian menjadi atom atau dengan inti yang stabil. Kemudian bila berkas sinar radioaktif yang dilewatkan melalui medan listrik dan medan magnet, terdapat 3 jenis sinar pancaran, yaitu alfa, beta, dan gamma. Di mana untuk alfa adalah berkas yang menyimpang ke ping negatif, seperti ini ya. Alfa ke ping negatif. Kemudian dari arah simpangannya jelas bahwa sinar alfa adalah partikel yang bermuatan positif. Kemudian ada sinar beta, di mana berkas yang menyimpang ke arah keping positif. Jadi di sini menuju ke arah positif menghasilkan partikel yang bermuatan negatif. Sedangkan yang gamma adalah berkas yang tidak mengalami simpangan di dalam medan listrik maupun medan magnet. Jadi lurus, tidak melewati medan negatif maupun positif. Contohnya yaitu gelombang elektromagnetik dan sinar X. Perbedaan dari segi sifat untuk sinar alfa, beta, dan gamma. Dari segi daya tembus, sinar gamma lebih gede ya.
Kemudian daya ionisasi lebih kuat untuk yang sinar alfa. Kemudian untuk alfa dibelokkan memikat magnet dengan penyimpangan besar, mempunyai energi 5 sampai 3 mega elektrovolt. Kemudian kelajuan sinar di udara kurang lebih 0,054 sampai 0,07. Kemudian untuk sinar beta, daya tembusnya cukup besar, sinar gamma sangat besar. Daya ionisasinya sinar gamma lebih cenderung sangat lemah dibandingkan dengan yang lain, tidak dibolakkan oleh medan magnet, kecepatan sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Di mana dalam proses peristiwa radioaktivitas, pemancaran sinar radioaktif terjadi peluruhan-peluruhan, di mana peluruhan terdapat 3, yaitu peluruhan alfa, beta, dan gamma. Untuk peluruhan alfa, di dalam inti memancarkan sinar alfa, menghasilkan nomor massa berkurang menjadi 4, sedangkan nomor atom berkurang 2. Untuk beta, memancarkan sinar beta, nomor massanya tetap, akan tetapi nomor atomnya bertambah 1. Kemudian untuk gamma, memancarkan sinar gamma, nomor massa tetap, dan nomor atom juga tetap. Intensitas radioaktif dapat dilihat ketika intensitas awal menembus suatu bahan, kemudian menjadi intensitas akhir. Untuk rumusnya, I sama dengan I0 kali E pangkat minus mikro X, di mana keterangannya I adalah intensitas radioaktif setelah melewati keping, I0 adalah intensitas radioaktif sebelum melewati keping atau bahan, X tebal keping atau bahan, E bilangan natural, ini adalah koefisien pelemahan bahan, mu ya, maaf ya. Kemudian peluruhan disintegrasi radioaktif atau radioactive decay. Apa sih yang dimaksud dengan peluruhan disintegrasi? Di sini adalah inti tak stabil yang mengalami aktivitas disintegrasi disertai pancaran radiasi sampai menjadi stabil. Aktivitas tersebut berjalan dengan berjalannya waktu berkurang secara gradual, sampai akhirnya berhenti habis dan atau menjadi stabil. Proses tersebut atau proses berkurangnya aktivitas secara gradual dinamakan peluruhan atau decay. Kecepatan peluruhan tergantung dari jumlah atom dan jenis unsur pemancar dengan rumus N sama dengan N0 kali E pangkat lambda T. Kemudian ada waktu paruh, di mana selang waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif yang meluruh hingga jumlah atom radioaktifnya tinggal setengah dari jumlah inti atom radioaktif semula. Hubungan dengan jumlah atom inti baik semula dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T besar. Kemudian ada aktivitas sumber, di mana aktivitas yang menyatakan jumlah atau banyaknya disintegrasi per detik yang terjadi pada sumber. Aktivitas adalah besaran dengan satuannya adalah Becquerel dan Curie. Di mana Becquerel merumuskan 1 disintegrasi per detik. Sedangkan dalam kenyataannya tidak terjadi demikian, sehingga Curie menyempurnakan dengan 1 Curie menjadi 3,7 kali 10 Becquerel. Aktivitas radioaktif atau kecepatan disintegrasi merupakan besaran yang menyatakan jumlah peluruhan yang terjadi setiap second. Jika N adalah jumlah atom radioaktif, maka laju peluruhan adalah sebagai berikut. A sama dengan perubahan N per perubahan T sama dengan lambda kali N, sama dengan A0 kali E pangkat minus lambda kali T. Jika terjadi aktivitas setelah T titik sama dengan setengah aktivitas awal, maka waktu peluruhan T disebut T setengah. Waktu paruh sama dengan half-life atau half value period. Jika A adalah setengah A0, maka T sama dengan T setengah atau half-life value period. Dirumuskan menjadi T setengah sama dengan 0,693 per lambda atau T sama dengan 0,693 per lambda. Di sini dapat dilihat tabel T setengah isotop radioaktif untuk sodium, fosfor, iron, kobalt, iodin, kalsium, dan radium. Kemudian untuk tetapan peluruhan atau decay constant adalah menunjuk pada kemampuan tiap unsur radioaktif dalam menjalani proses peluruhan, di mana untuk tiap
unsur radioaktif memiliki tetapan peluruhan sendiri-sendiri. Contoh untuk ketetapan radon adalah 2,1 kali 10⁻⁻⁶ per detik. Kemudian untuk fosfor 5,6 kali 10⁻⁷ per detik. Dan umur rata-rata radioaktif adalah yang menyatakan rata-rata suatu sumber radioaktif sampai menjadi unsur stabil, di mana T rata-rata seperlambda sama dengan T setengah per 0,693 sama dengan menjadi 1,44 kali T setengah. Kemudian ada juga yang dinamakan transmutasi atau inti tak stabil setelah meluruh menjadi stabil tidak lagi serupa dengan atom aslinya, di mana atom radioaktif tertentu setelah menjadi stabil justru berubah sama sekali dari awalnya, baik nomor atom, nomor massa, maupun nomor atomnya. Di mana di sini berubah menjadi atom baru setelah meluruh yang dinamakan dengan transmutasi. Contohnya pada radon. Seperti ini ya. 226 Ra88 menjadi 222 Rn86 ditambah dengan 4 He2. Contoh soal, diketahui sumber radioaktif Au198 dengan aktivitas 2 milicurie ditanam dalam tubuh pasien. Yang ditanyakan, tentukan besarnya radiasi yang diemisikan jika diketahui T setengah sama dengan 2,96 hari. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita cari dulu umur rata-rata Au198, yaitu T rata-rata 1,44 kali T setengah berdasarkan rumus yang tadi, dihasilkan hari 3,87. Kemudian dihitung radiasi yang diemisikan, yaitu 2,0 milicurie kali 3,87 kali 8,64 kali 10⁴ detik. Dihasilkan 66,87 kali 10⁴ milicurie second. Padahal 1 curie adalah 3,7 kali 10⁻10 becquerel, jadi dimasukkan dan ketemu hasilnya yaitu 247,42 kali 10⁻11 disintegrasi. Kemudian ada deret radioaktivitas, terdapat 4 deret. Yang pertama deret uranium, deret aktinium, dan deret barium serta deret neptunium. Yang terakhir ada alat deteksi radioaktif, di mana terdapat 4 alat deteksi. Yang pertama detektor isian gas, sintilasi, semikonduktor, emulsi, foto yang terakhir. Untuk materi tentang alat deteksi radioaktivitas kita sambung ke next video. Oke, terima kasih. Ada sedikit quote seperti biasa, jangan berhenti jadi baik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.